bahwa benar saja tidak cukup, akhlak yang baik saja tidak cukup, tetapi harus juga zuhud. Jadi dasar muamalah itu bukan sekedar tidak melanggar hukum syariat, bukan sekedar halal saja, bukan sekedar tidak melakukan transaksi haram saja, tetapi dasar muamalah itu juga harus dilakukan dengan zuhud. Nah, menurut ikhwan muda tadi, teori tentang zuhud ini lebih komprehensif daripada sekedar konsep-konsep halal, konsep-konsep akhlak yang sudah terlalu umum dan mungkin terdegradasi karena yang dipelajari adalah bagaimana sesuatu perkara itu tidak melanggar hukum. Bagaimana suatu perkara muamalah itu tidak melanggar hukum syariat. Tetapi lupa satu hal, yaitu bahwa suatu muamalah yang tidak melanggar syariat itu juga harus dilakukan dengan tawaddu. Harus dilakukan dengan suhud, dengan pemahaman terhadap Islam yang kafah. Jadi bukan sekedar tidak melanggar hukum, apalagi cuma hukum sipil. Bukan sekedar halal saja. Sehingga yang terjadi adalah kita mengumpulkan daftar-daftar transaksi yang halal, tapi tidak membahas tentang bagaimana muamalah-muamalah yang zuhud. Jadi begitulah ijtihad dari seorang ikhwan muda ini. Dia mengungkapkan tentang teori zuhud untuk menggantikan konsep yang sekedar halal atau sekedar tidak melanggar hukum. Jadi selain tidak melanggar hukum, sebuah muamalah itu juga harus dilakukan dengan suhud, harus dilakukan dengan kafah, harus dilakukan dengan tawaddu. Jadi bukan sekedar counter attack dari praktek riba yang haram. Tetapi ketika ikhwan muda ini melakukan kritik terhadap SOP halal tadi, maka ikhwan ini disebut dengan radikal dan anti mainstream karena menyelisihi ijma ulama yang sudah sepakat dan melakukan konsensus terhadap suatu hukum. Bahkan teman-temannya yang sinis menuduh ikhwan muda ini sebagai apa yang sekarang tuh sering disebut-sebut dengan mabok agama. Katanya, kamu itu mabok agama, kamu itu. Karena dia berusaha mengungkapkan sebuah teori yang anti mainstream, yang berbeda dengan apa yang umum disepakati. Anti mainstream, ingkar terhadap standar yang diajarkan oleh para dosen asatidz penganut mainstream, bahwa dalam muamalah para mahasiswa dianjurkan kreatiflah sekreatif mungkin menciptakan model transaksi sampai ketahuan bahwa transaksi itu dilarang. Jadi sebelum transaksi itu dilarang, maka itu dianggap halal. Karena bagi para penganut mainstream, prinsip dasar muamalah itu
semua adalah halal kecuali yang diharamkan. Jadi kita cukup mengumpulkan saja jurisprudensi, aturan-aturan di mana sebuah transaksi, sebuah muamalah itu halal. Nggak usah macam-macam, jangan mabok agama, jangan radikal. Apalagi berani menentang ijma ulama. Itu akan dianggap sebagai mabok agama. Tetapi sang ikhwan bertahan dan memproklamirkan dirinya sebagai mujtahid. Idealisme pribadinya sebagai seorang anak muda, dia mengatakan bahwa dirinya adalah seorang mujtahid yang melakukan ijtihad terhadap suatu perkara yang sudah diputuskan oleh para ulama. Dengan berani dia mengatakan bahwa para ijma ulama itu sudah melakukan kesalahan berdasarkan ijtihad yang dilakukannya, dan menuduh teman-temannya sebagai muqallid, yaitu kelompok yang taklid terhadap mainstream. Sang ikhwan memberikan model zuhud yang dianggap lebih ideal, yaitu teorinya adalah teori pertukaran asam di gunung dengan garam di laut. Jadi asam di gunung, pohon asam yang tumbuh di gunung, buahnya ditukar dengan garam yang ditambah oleh para petani garam di daerah pesisir. Jadi pertukaran muamalah antara petani di gunung dan petani di pesisir. Jadi petani dari daerah pegunungan itu membawa seperiuk buah asam untuk ditukarkan dengan 1 periuk garam kepada seorang petani tambak garam di daerah pesisir. Dengan pertukaran sederhana. Jadi 1 periuk asam ditukar dengan 1 periuk garam. Sama-sama dapat 1 periuk. Kira-kira begini, dia bawa periuk dari gunung, lalu buah asamnya dikeluarkan, dia turun ke daerah pantai, di pesisir dia bertemu dengan petani kenalannya, petani tambak garam kenalannya, lalu dikeluarkan asamnya, nih buah asam buat kamu. Dan periuknya yang kosong itu kemudian diisi oleh rekannya petani tambak garam di pesisir itu dengan seperiuk penuh garam. Jadi 1 periuk asam mendapatkan 1 periuk garam. Mereka sama-sama tidak tahu berapa margin keuntungan masing-masing. Jadi cuma sekedar ditukar aja. Nih buah asam dari gunung, isinya dikeluarin dan periuknya dipakai untuk mengisi dengan garam. Mereka sama-sama tidak tahu berapa margin keuntungan pertukaran mereka. Berapa saya untung kalau 1 periuk asam ditukar dengan 1 periuk garam? Karena mereka hanya mengharapkan keuntungan akhirat, bukan keuntungan dunia. Inilah yang disebut dengan zuhud. Jadi tanpa sadar, kedua petani ini, entah mereka sahabat, kenalan atau memang bersaudara, mereka telah menerapkan sebuah konsep yang zuhud. Dan mereka ini adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah, walaupun mereka cuma seorang petani, bukan seorang alim ulama. Cuma sebagai petani sederhana. Dan kesederhanaan cara berpikir mereka itulah mereka telah diberi hidayah oleh Allah. Sementara mereka semua orang yang punya ilmu, yang sekolahnya tinggi, banyak yang hidup tanpa petunjuk, tanpa hidayah.
Mereka beramal tanpa standar, mereka beramal tanpa akhlak. Perbuatan tercela dikira terpuji. Karena mereka hanya menggunakan standar-standar yang tidak melanggar hukum. Sedangkan perbuatan yang terpuji dianggap tercela. Karena ini cuman menggunakan standar akhlak. Dan standar akhlak yang digunakan adalah standar akhlak yang tidak melanggar hukum. Dan hukumnya menjadi bias karena yang digunakan hukum sipil. Civil law, bukan hukum Islam yang kafah, bukan akhlak yang tawaddu, tetapi akhlak bermasyarakat di dalam konsep bernegara hukum sipil. Maka itulah yang dijelaskan dalam video sebelumnya. Tidak usah bingung, tidak usah galau, karena hidayah itu akan datang pada orang-orang yang dipilih oleh Allah. Tidak peduli kamu seorang petani sederhana, seorang petani yang awam dalam ilmu. Justru mereka yang tinggi hatinya dalam ilmu pengetahuan akan dicabut akhlak hidayahnya oleh Allah. Model asam di gunung, contoh tadi yaitu asam di gunung ditukar dengan garam di laut, adalah konsep dasar zuhud, di mana kedua petani tidak menetapkan harga jual di depan akad transaksi. Jadi tidak menetapkan harganya, tidak tahu keuntungan yang bakal diperolehnya, karena mereka hanya menginginkan keuntungan akhirat, bukan keuntungan duniawi. Di mana kedua petani tersebut, petani di gunung dan petani di pesisir, bertindak sebagai penjual dan juga pembeli. Mereka sama-sama bersikap sebagai penjual dan sama-sama bersikap pembeli. Yang satu menjual asam dan membeli garam. Dan bagi petani pesisir, dia membeli asam dan menjual garam. Tetapi sebagai penjual dan pembeli, kedua petani itu bersikap saling memberi. Inilah yang disebut dengan tawaddu. Mereka tidak berniat menjual, tapi berniat memberi. Jadi mereka itu saling memberi, bukan saling mengambil. Itulah konsep zuhud. Sedangkan konsep halal yang sebelumnya, mereka hanya bagaimana mencari atau menghalalkan sebuah jual beli. Asalkan tidak membiakkan uang atau asalkan tidak riba, maka itu halal. Tapi lupa dengan zuhud, lupa dengan tawaddu, lupa dengan hukum kafah. Padahal kalau sekedar jual beli, banyak contoh-contoh jual beli seperti yang dicontohkan dalam video-video sebelumnya, bahwa jual beli itu cuma jual beli palsu yang pada sejatinya hanya bentuk kamuflase dari riba modern. Tetapi bagi penganut mainstream, itu kan barter namanya, bukan jual beli. Ya memang barter itu namanya ba'i, yaitu induk dari jual beli yang sebenarnya. Ibu kandung nenek moyang dari jual beli adalah barter, ba'i. Tetapi bagi penganut mainstream, model barter itu tidak praktis dan tidak dapat mengakomodir muamalah yang kekinian atau yang up to date atau yang kontemporer. Jual beli diartikan sebagai hanya transaksi jual dan transaksi beli saja dalam makna yang harfiah. Lupa induknya, lupa asal usulnya.
hanya sebagai business as usual, bisnis pada umumnya. Asal memberi manfaat bagi penjual dan pembelinya saja. Jadi kalau bermanfaat bagi penjual dan bermanfaat bagi pembeli, maka itu dianggap halal. Saling rela, asalkan mereka saling rela, sama-sama ridho, maka itu dianggap muamalah yang syar'i. Jadi konsepnya ditekankan hanya pada akad. Asal akadnya halal antara penjual dan pembeli, maka itu halal semuanya. Maka ikhwan muda tadi mengusulkan agar tidak terjadi perdebatan karena mindsetnya berbeda. Bagaimana kalau kita keluar dari perpustakaan ini? Bagaimana kalau kita keluar dari tembok kelas ini? Kita keluar ke masyarakat dan melihat bagaimana praktek sebenarnya yang terjadi di masyarakat. Kita harus merubah metodologi kita. Studi pustaka atau studi cuma di dalam perpustakaan saja tidak akan membawa pada kebenaran. Karena dalil akan dilawan dengan dalil. Satu referensi buku akan dilawan dengan referensi buku yang lain. Begitu seterusnya. Maka ikhwan muda tadi menawarkan sebuah studi kasus dengan melihat realita yang nyata di luar tembok sempit perpustakaan. Dengan melihat kasus nyata, dia meminta pendekatan mainstream digunakan untuk menjelaskan fenomena bisnis kontemporer yang sedang terjadi di masyarakat. Nah, gini saja, gunakan teorimu itu untuk membahas teori yang nyata di masyarakat. Karena kalau teori buku cuma digunakan untuk membedah masalah yang ada di buku juga, maka itu akan bias terhadap pembenaran. Jadi untuk mengujinya, teori yang kamu ambil dari buku itu diterapkan pada kenyataan yang ada di masyarakat. Nah, nanti dari situlah akan timbul penilaian manakah yang benar. Jadi semua teori di buku itu diujikan pada kasus yang nyata di masyarakat. Kalau teori dipraktekkan pada wacana di buku juga, buku dibandingkan dengan buku, nggak selesai-selesai. Bagaimana sebuah teori menjelaskan fenomena bisnis kontemporer yang ia berikan? Jadi misalnya dia bilang begini, silahkan mencari sampel pada dealer-dealer mobil di kota ini, pada dealer-dealer motor di kota ini, pada semua merek ATPM, agen tunggal pemilik merek. Jadi pada semua merek mobil, pada semua merek motor, coba datangi dealer-dealer mereka dan cobalah membeli secara tunai. Maka apa yang terjadi? Mayoritas para ATPM itu, para dealer itu, para petugas SPG-nya atau staf marketingnya akan mengarahkan kita untuk membeli secara kredit. Aneh kan? Jadi kita datang untuk membeli sebuah barang, kita malah diarahkan untuk membeli secara kredit. Walaupun kita punya uangnya, kredit saja Pak. Lebih meringankan katanya kredit itu. Ini fenomena aneh yang dalam bisnis. Fenomena kontemporer yang aneh. Bahkan akan melanggar hukum mainstream yang kamu anut sendiri. Coba dijelaskan dengan teori jual beli mainstream. Ini adalah anomali dalam bisnis, sesuatu yang aneh. Di mana teori alamiah dalam bisnis adalah konsumennya harus cepat selesai urusan jual belinya. Jadi konsumen itu jangan dipersulit. Ini aneh, malah konsumen dibuat lebih lama dalam bertransaksi. Konsumen malah dianjurkan berlama-lama dan berlarut-larut dalam urusan bisnis.
Yang seharusnya jual beli itu 1 jam selesai, duit diserahkan, mobil diambil dibawa pulang. Masalah konsumen disarankan memilih tenor 12 bulan, 24 bulan, 36 bulan. Bahkan dalam sektor properti, konsumen disuruh memilih tenor yang 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Dan selama waktu itu konsumen merelakan lehernya dijerat dengan harga barang yang menjadi berlipat-lipat. Harga tunai berubah menjadi harga kredit yang mencekik leher. Jadi aneh jadi akhirnya jika kita melihat masyarakat kita yang nyata sekarang ini. Masyarakat kita tuh lebih suka dicekik lehernya dengan harga kredit dan berlama-lama lagi. Dan dari segi penjual juga muncul fenomena yang aneh. Jadi prinsip bisnis yang umum buat produsen, buat penjual adalah untungnya kecil tapi jualannya banyak. Di mana profit marginnya kecil tapi frekuensi penjualan yang tinggi. Tapi sekarang berubah. Di praktek masyarakat yang sekarang berubah. Jual ke 1 orang saja tapi peras keuntungan sebanyak-banyaknya. Cari 1 debitur tapi cari untung sebesar mungkin dengan menaikkan harga berlipat-lipat. Peras semua keringatnya sampai menjadi santan. Begitulah. Pada video berikutnya akan kita lanjutkan kembali. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.